Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuval Arondya Wahab. Saya dari kelas akuntansi manajerial F yang diampu oleh Ibu Reka Happy Sugiastuti SAB MAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya standar sebagai alat pengendalian biaya produksi pada usaha paving blok CV Batako Anugrah Bau-Bau. Nah, sebelum masuk pada analisis kasus, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang biaya standar. Biaya standar ini adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kegiatan ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Contohnya adalah biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Selanjutnya, apa sih manfaat penggunaan biaya standar bagi perusahaan? Berikut ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, untuk perencanaan dan penyusunan anggaran. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pengendalian biaya, untuk menilai hasil pelaksanaan, untuk menekan biaya administrasi juga, dan yang terakhir bisa untuk menyajikan laporan biaya secara tepat dan akurat. Berikut adalah studi kasus pada CV Batako Anugrah Bau-Bau. CV Batako Anugrah yang bergerak dalam usaha memproduksi bahan bangunan, di mana salah satu hasil produksinya adalah paving block. CV Batako Anugrah Bau-Bau ini dalam menetapkan biaya standar sebagai alat pengendalian biayanya hanya berdasarkan pada pengalaman dan kebiasaan. Konsekuensi dari cara tersebut adalah pihak perusahaan tidak dapat mengontrol pengeluaran biaya sehingga terjadi peningkatan biaya dalam satu periode. Oleh karena itu, CV Batako Anugrah Bau-Bau ini membutuhkan perhitungan biaya standar agar supaya memudahkan mereka untuk pengambilan keputusan, pengendalian biaya, dan juga untuk penyajian laporan secara cepat. Analisis dan pembahasan dalam penetapan biaya standar yang disusun oleh CV Batako Anugrah ini dalam memproduksi paving meliputi yang pertama ada standar biaya langsung yang terdiri dari standar kualitas bahan baku dan standar harga bahan baku. Yang kedua ada standar biaya tenaga kerja langsung terdiri dari standar upah tenaga kerja dan standar efisiensi upah. Dan yang terakhir ada standar biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya overhead pabrik variabel dan juga biaya overhead pabrik tetap. Berikut adalah tabel analisa varians biaya bahan baku. Jumlah paving block yang diproduksi pada tahun 2018 sebanyak 85.466 unit. Dalam memproduksi sejumlah unit paving block tersebut telah dikeluarkan biaya bahan baku sebesar Rp463.750. Selanjutnya, selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kuantitas standar untuk semua jenis bahan baku seperti pasir, kerikil, semen, dan air lebih tinggi dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya. Begitu juga halnya untuk harga bahan baku di mana standar lebih tinggi daripada harga sesungguhnya. Ini berarti bahwa pada biaya bahan baku ini terdapat selisih sebesar Rp7.679.750. Lalu untuk memproduksi 85.466 unit paving block, jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan CV Batako ini sebesar 17 juta kontol. Untuk mengetahui adanya selisih antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa total selisih antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya adalah sebesar Rp1.900.900, di mana selisih ini menguntungkan bagi pihak perusahaan. Lalu untuk mengetahui beberapa besar selisih yang menentukan ini,
perhitungan varians tarif upah untuk bagian pencetak dan pembantu cetak tidak terdapat varians. Ini terjadi karena sistem pemberian upah untuk kedua bagian ini didasarkan pada jumlah paving block yang dihasilkan tiap harinya. Sedang untuk bagian pencampur, penada, dan perendaman menunjukkan adanya varian sebesar 687.000 oleh pihak perusahaan. Adanya varians ini menguntungkan karena biaya standar lebih tinggi daripada biaya sesungguhnya. Selanjutnya, perhitungan varians efisiensi upah menunjukkan adanya selisih antara bagian pencampur, penada, pencetak, pembantu cetak, dan bagian perendaman sebesar Rp739.250. Dari analisis biaya tenaga kerja standar, maka dapat kita ketahui bahwa jumlah varians biaya tenaga kerja standar yang terdiri atas varians tarif upah dan varians efisiensi upah itu sebesar Rp1.426.250. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi 85.466 unit ini sebesar Rp9.762.275. Berikut ini adalah tabel data biaya overhead pabrik dari CV Batako Anugrah Bau-Bau. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa semua elemen biaya overhead pabrik, baik itu biaya overhead pabrik variabel maupun biaya overhead pabrik tetap, itu menunjukkan adanya selisih lebih karena biaya standar yang ditetapkan terlebih dahulu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Ini berarti bahwa pihak manajemen dalam melakukan perencanaan biaya itu berdasarkan pada data-data historis yang ada. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksinya telah menetapkan kapasitas normal yang digunakan adalah 5.435 jam. Jadi 5.435 jam ini adalah kapasitas normal yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini. Selanjutnya, ini adalah perhitungan untuk biaya overhead pabrik tetap maupun variabel. Untuk tarif overhead pabrik variabel itu adalah total overhead variabel dibagi jam kerja pada kapasitas normal, yaitu 4.350.000 dibagi 5.435 yang hasilnya adalah Rp800,36. Untuk menghitung tarif overhead pabrik tetap, itu rumusnya total overhead tetap dibagi jam kerja pada kapasitas normal, itu Rp5.412.275 dibagi dengan jam total kerja kapasitas normal, yaitu 5.435 yang menghasilkan Rp995,81. Dari hasil perhitungan data-data tersebut, maka dapat kita lihat bahwa varians biaya overhead pabrik menunjukkan adanya selisih lebih yang besarnya Rp215.631,4 yang terdiri dari selisih terkendalikan dan selisih volume. Kesimpulan dari case ini adalah antara biaya standar yang ditetapkan oleh perusahaan dengan biaya sesungguhnya terdapat selisih lebih. Hal ini didasarkan pada hasil analisa bahwa pada analisa varians biaya bahan baku menunjukkan adanya selisih lebih yang terdiri dari varians biaya bahan baku sebesar Rp6.606.250 dan varians kuantitas bahan baku sebesar Rp1.073.500. Selisih lebih ini disebabkan karena dalam melakukan pembelian bahan baku, pihak perusahaan telah memprediksikan adanya variasi harga yang akan terjadi dalam kegiatan produksi bahan baku yang ada dimanfaatkan dengan diolah dengan baik oleh tenaga kerja yang terampil. Pada analisa varians biaya tenaga kerja menunjukkan adanya selisih lebih yang terdiri dari varians tarif upah sebesar Rp687.000, lalu varians efisiensi upah sebesar
Rp39.250. Selisih lebih ini disebabkan karena adanya pengawasan terhadap tenaga kerja itu dilakukan dengan baik. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja yang terampil dan rajin. Dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja untuk bagian pencampur, penadah, dan perendaman, pemberian upah ini didasarkan atas upah harian. Sedangkan untuk bagian pencetakan dan pembantu cetak, pemberian upah didasarkan itu pada jumlah unit paving block yang dihasilkan per hari. Untuk analisa biaya overhead pabrik menunjukkan adanya selisih biaya terkendali sebesar 96.134,2 dan selisih volume sebesar 119.497,2 rupiah. Jika saya menjadi manajer dari perusahaan ini, mungkin ada beberapa keputusan yang akan saya ambil. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap prediksi harga bahan baku yang telah dibuat sebelumnya. Jika harga bahan baku di lapangan itu variatif dan tidak sama dari perkiraan seperti kasus yang tadi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan negosiasi harga dengan pemasok atau bisa mencari pemasok alternatif yang lebih ekonomis dari segi harganya. Lalu yang kedua, menerapkan insentif tambahan atau program penghargaan bagi tenaga kerja yang mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, terutama pada bagian pencetakan dan pembantu cetak. Hal ini membantu meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dari proses produksi batako tersebut. Tak lupa juga mungkin saya akan memperkuat kolaborasi antara Departemen Produksi, Keuangan, dan Pengadaan yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas perawalan dan pengawasan biaya. Kolaborasi ini membantu menciptakan sinergi antara berbagai fungsi perusahaan, memastikan bahwa beberapa informasi yang akurat dan terkini dapat dibagikan di antara departemen terkait. Kolaborasi antara departemen-departemen tersebut membantu menciptakan visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh rantai nilai perusahaan dan memungkinkan untuk manajemen membuat keputusan yang lebih informasional, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian pemaparan analisis studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.